Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim yang kuat menjadi suatu nilai tersendiri dalam agama ini, di mana dengan keahlian dan kekuatan yang dia miliki, dia dapat menjaga dan melindungi agama ini atas kehendak Allah. Namun, pernahkah kita mendengar tentang sejarah sahabat Nabi yang dijuluki satu orang berbanding 1000 pasukan? Seorang sahabat yang bila mendengar namanya saja membuat gemetar lawannya. Sang kesatria itu bernama Qa'qa' bin Amir At-Tamimi. Mendengar namanya, para penyamun dari suku-suku Badui di kawasan Jazirah Arab langsung tunggang-langgang melarikan diri. Hingga demikian, tak satu pun dapat lolos dari kejarannya. Al-Qa'qa' ini memang dikenal di kalangan kaumnya sebagai kesatria yang hebat. Keahliannya dalam memainkan pedang dan seni perang, serta keahliannya berkuda, tak ada yang meragukan kemampuannya ini. Inilah keahlian yang menjadi kebanggaan setiap pria di Jazirah Arab. Keahliannya lah yang mengantarkan dirinya menempati posisi terhormat di kalangan kaumnya dan suku-suku lain. Pada tahun 9 Hijriah, di suasana yang tenang ini, suku-suku Arab terus berbondong-bondong mendatangi Rasulullah di Madinah. Berbaiat menyatakan sumpah setia memeluk Islam, termasuk suku Tamim. Al-Qa'qa' bin Amir yang memang seorang kesatria dan ahli dalam bidang syair di kalangan suku Tamim, seperti mendapatkan pengalaman baru saat melihat fenomena yang langka ini. Bahkan tak pernah terjadi yang menyejukkan jiwanya di Masjid Nabawi. Lantunan ayat-ayat Al-Quran membuatnya tertegun. Inilah awal pengalaman spiritual dari seorang kesatria yang hebat, yaitu Al-Qa'qa' bin Amir. Maka saat ia bersama rombongan suku Tamim bertatap muka dengan Rasulullah, jiwanya bergetar. Pancaran keagungan Rasul dan untayan katanya mengetuk jiwa Al-Qa'qa' bin Amir. Hatinya pun mulai terbuka untuk menerima hidayah ilahi. Saat itulah, tanpa ragu, Al-Qa'qa' berikrar dan bersyahadat di depan Rasulullah. Sekembalinya dari Madinah, Al-Qa'qa' bersama keluarga dan kaumnya sudah memeluk Islam. Namun sayang, Al-Qa'qa' tidak sempat untuk ikut serta dalam menunaikan ibadah haji wada karena harus merawat ibunya yang menderita sakit. Meski begitu, hatinya selalu diliputi kerinduan yang mendalam untuk belajar dan mengabdi kepada Rasulullah di Madinah. Sejak berada di Madinah, Al-Qa'qa' tak pernah absen untuk menghadiri majelis Rasulullah. Ia sadar dirinya memeluk Islam dengan sangat terlambat. Sebagai seorang kesatria suku Tamim, Al-Qa'qa' mendapat tugas melatih seni militer kaum muslimin di kawasan luar kota Madinah. Inilah pasukan yang dipersiapkan oleh Rasulullah di akhir hayatnya. Sebuah pasukan yang dipimpin sahabat termuda, yaitu Usamah bin Zaid. Namun kebersamaan Al-Qa'qa' dengan Rasulullah tak berlangsung lama. Pada tahun 11 Hijriah, Rasulullah wafat menghadap Allah yang Maha Esa. Dan inilah yang membuat dirinya larut dalam kesedihan bersama sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah pertama dalam Islam ini, Al-Qa'qa' tampil cemerlang di berbagai medan jihad. Hingga akhirnya Al-Qa'qa' bin Amir menjadi satu-satunya orang yang dikirim oleh Khalifah Abu Bakar sebagai bala bantuan kepada Khalid bin Walid yang tengah menghadapi kesulitan. Karena sebagian besar pasukannya memilih untuk beristirahat daripada berperang melawan Persia. Disinilah ketangkasan Al-Qa'qa' bin Amir benar-benar teruji, seperti yang dikatakan oleh Khalifah Abu Bakar. Seorang Qa'qa' berbanding dengan 1000 pasukan. Kaum muslimin pun meraih kemenangan gemilang dan berhasil menguasai kawasan Hira, yaitu di wilayah Irak. Nama Al-Qa'qa' semakin menjadi perbincangan di kalangan kaum muslimin setelah dirinya membuat gentar pasukan Romawi dalam perang Yarmuk di Syam. Bersama Ikrimah bin Abu Jahal, Al-Qa'qa' berhasil membakar semangat kaum muslimin dalam menghadapi pasukan Romawi, hingga akhirnya mereka meraih kemenangan. Kemenangan yang tercatat dalam sejarah Islam sebagai tonggak yang membuka gerbang bagi penaklukan muslimin di luar Jazirah Arab. Pada tahun 13 Hijriah, di suasana yang mengharukan ini, Khalifah Abu Bakar wafat menghadap Allah yang Maha Esa. Selanjutnya,
kekhalifahan pun beralih ke tangan sahabat mulia, yaitu Umar bin Al-Khattab yang menjadi khalifah kedua dalam Islam. Sayyidina Umar pun mengirim bala bantuan untuk pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menaklukkan kota Madain, tempat singgasana Raja Persia ini, dan sekaligus menjadi ibu kota Persia. Sayyidina Umar mengirim Al-Qa'qa' yang tengah berada di Syam, yang sedang berperang melawan pasukan Romawi, agar bergerak ke Irak menyusul pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Qadisiyah merupakan kawasan yang menjadi gerbang menuju benteng Jaulala, yang merupakan benteng kota Madain, ibu kota Persia. Di Qadisiyah ini, kaum muslimin terlibat pertempuran yang sangat dahsyat melawan pasukan Persia. Al-Qa'qa' bin Amir yang baru tiba di medan Qadisiyah ini langsung menggebrak hingga membuat nyali Persia menjadi ciut. Sa'ad bin Abi Waqqas yang tengah menderita sakit dan hanya bisa mengatur pertempuran di sebuah tenda besar, segera memberi perintah kepada Al-Qa'qa' bin Amir dan saudaranya, yaitu Hashim, untuk menangani Gajah Putih yang selalu membuat kekacauan di barisan kaum muslimin. Benar saja, dengan ketangkasannya, Al-Qa'qa' bin Amir dan saudaranya berhasil melempar tombak tepat mengenai sasarannya, yaitu di kedua mata gajah itu. Inilah yang mengawali kemenangan kaum muslimin dalam perang yang menentukan atas kemenangan melawan pasukan Persia. Al-Qa'qa' kemudian bergerak ke benteng Jaulala yang merupakan gerbang Madain. Di medan Jaulala ini, Al-Qa'qa' bin Amir kembali memperlihatkan taringnya sebagai ahli perang. Dia dan pasukannya dari suku Tamim kembali menobrak musuh hingga membuat Persia terkesima dengan kehebatannya. Akhirnya dengan jatuhnya benteng Jaulala ini, secara praktis membuat kaum muslimin dengan mudah menaklukkan kota Istana Putih ini, yang merupakan tempat singgasana Raja Persia. Dengan begitu, secara otomatis negeri yang kaya raya ini jatuh ke tangan kaum muslimin. Al-Qa'qa' bin Amir memang kesatria tanpa tanding. Namun, berkat kecerdasan dan ketulusannya terhadap agama, membuat dirinya semakin mantap dan sempurna. Itulah mengapa Khalifah Utsman bin Affan mengangkatnya sebagai seorang gubernur di Armenia. Ketegasannya sebagai pemimpin menjadi modal utamanya untuk berlaku adil dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi di masyarakatnya. Sejak wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, Al-Qa'qa' bin Amir tetap setia mengabdi kepada khalifah yang dibaiat kaum muslimin. Itulah mengapa ia begitu setia menjadi pendamping Ali bin Abu Thalib dan terus mengawal kekhalifahan yang sah yang dibaiat kaum muslimin. Al-Qa'qa' bin Amir adalah orang yang sangat rajin untuk mengasah kemampuan dirinya, sehingga dia menjadi orang yang hebat di lapangan. Mungkin Al-Qa'qa' bin Amir tidak dikenal sebagai ahli ilmu dan ahli Al-Quran, tetapi Al-Qa'qa' benar-benar hadir sebagai orang yang mempunyai keistimewaan, di mana orang lain susah mencari keistimewaan itu. Hal itu harus kita miliki, karena kita mungkin tidak menguasai banyak hal, tetapi kuasailah satu hal saja yang menurut kita mampu melakukannya, yang dengan itu kelak kita akan dengan mudah menjawab pertanyaan Allah saat kita hadir di hadapannya, bahwa kita adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Berakhirnya masa kekhalifahan Hasan bin Ali dan beralihnya kekhalifahan ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan, Al-Qa'qa' bin Amir memutuskan untuk mengundurkan diri dan pindah ke wilayah Mesir, hingga beliau wafat pada tahun 40 Hijriah. Dialah potret muslim yang sejati, yang mengedepankan keberanian, kejujuran, dan ketulusan, serta kesetiaannya kepada agama yang diridai oleh Allah dan kepada Rasulullah. Semoga Allah meridai sahabat Rasulullah, yaitu Al-Qa'qa' bin Amir At-Tamimi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.